brand yang kita gunakan setiap hari. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan satu persatu secara jelas dan terstruktur. Yang pertama yaitu antena. Definisi dari antena itu adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam konteks komunikasi, antena mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio saat mengirimkan data dan mengubah kembali gelombang radio menjadi sinyal listrik saat menerima. Contohnya saat kamu mengakses lewat wifi, perangkat kamu sebenarnya sedang berkomunikasi melalui gelombang radio yang ditransmisikan oleh router. Selanjutnya yaitu komponen utama antena. Yang pertama, elemen pemancar atau penerima. Ini adalah bagian inti dari antena. Elemen ini bertanggung jawab langsung terhadap proses transmisi dan penerimaan sinyal, biasanya berupa logam yang dirancang dalam bentuk tertentu, seperti batang atau kawat. Contohnya yaitu batang logam pada antena televisi lama yang biasanya kita putar-putar untuk mendapatkan sinyal. Yang kedua yaitu feeder atau kabel penghubung. Feeder atau kabel yang menghubungkan antena dengan perangkat pemancar atau penerima seperti router atau televisi. Kabel ini mengalihkan sinyal listrik dari perangkat ke antena dan sebaliknya. Contohnya itu kabel koaksial yang menghubungkan antena TV dengan pesawat TV. Yang ketiga yaitu reflektor dan direktor pada antena arah. Digunakan pada antena jenis direksional, reflektor berfungsi memantulkan sinyal ke arah elemen utama, sementara direktor berfungsi untuk mengarahkan sinyal agar lebih fokus ke arah tertentu. Contoh nyatanya pada antena Yagi, kamu bisa melihat bagian-bagian batang logam kecil yang mengarahkan ke satu sisi. Itu adalah direktor, sementara bagian belakang adalah reflektor. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari antena. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan internet seperti wifi, siaran radio, TV, atau bahkan komunikasi modern. Yang kedua, meningkatkan jangkauan sinyal, artinya sinyal bisa mencapai area yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sinyal sehingga komunikasi lebih stabil, tidak putus-putus dan kecepatannya lebih baik. Contoh manfaat langsung yaitu saat kita pakai wifi extender di rumah, itu bekerja menggunakan antena tambahan agar sinyal wifi bisa menjangkau seluruh ruangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari antena. Yang pertama ada antena omnidirectional. Ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Cocok digunakan ketika kita ingin sinyal menyebar luas ke berbagai arah. Contohnya yaitu antena pada router wifi rumah. Kamu bisa taruh di tengah rumah dan sinyalnya akan menyebar ke seluruh ruangan. Yang kedua, antena direksional. Itu antena ini hanya berfungsi mengirim atau menerima sinyal ke satu arah tertentu. Kelebihannya adalah jangkauan bisa lebih jauh dan lebih kuat dalam satu arah, tapi tidak menyebar. Contohnya yaitu antena parabola yang selalu diarahkan ke satu posisi tertentu untuk menangkap sinyal dari satelit. Yang ketiga yaitu antena parabola, jenis antena direksional khusus yang menggunakan piringan berbentuk parabola. Reflektor parabola ini memusatkan gelombang ke satu titik fokus sehingga menghasilkan sinyal yang sangat kuat di mana. Biasanya digunakan untuk menerima siaran satelit seperti TV atau internet satelit. Yang keempat yaitu
yaitu kamu bisa mengganti antena router dengan antena bergain tinggi, artinya antena yang punya kekuatan pancar lebih besar, atau kamu bisa tambahkan antena eksternal direksional yang diarahkan ke kamar agar sinyalnya fokus ke arah tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu internet satelit. Yang pertama, definisi internet satelit. Internet satelit adalah layanan internet yang disalurkan melalui satelit komunikasi yang berada di orbit bumi, tidak seperti jaringan kabel atau jaringan seluler yang memerlukan infrastruktur darat seperti menara atau kabel fiber optik. Internet satelit hanya membutuhkan antena parabola dan modem khusus untuk berfungsi. Layanan ini cocok digunakan di daerah terpencil yang sangat sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional seperti di desa, di pegunungan, pulau-pulau kecil, atau daerah pelosok yang mempunyai jaringan fiber atau BTS. Selanjutnya itu komponen dari internet satelit. Pertama, satelit di orbit bumi. Ini berfungsi sebagai relay atau penghubung yang mengirimkan dan menerima data dari bumi. Satelit ini biasanya berada di orbit geostasioner atau orbit rendah bumi. Satelit mengorbit sejajar dengan rotasi bumi sehingga tampak diam di langit dari satu titik bumi. Satelit LEO bergerak lebih dekat ke permukaan bumi sehingga lebih cepat dan efisien. Kedua yaitu ground station, yaitu fasilitas di daratan yang menghubungkan jaringan internet global ke satelit. Ground station mengirimkan data ke satelit yang kemudian dipantulkan kembali ke pengguna. Yang ketiga yaitu modem satelit. Di sisi pengguna, modem satelit dan antena parabola. Di sisi pengguna dibutuhkan sebuah antena parabola untuk menangkap sinyal dari satelit dan modem khusus untuk mengubah sinyal tersebut menjadi koneksi internet yang bisa digunakan perangkat seperti laptop dan HP. Tujuan dan manfaat internet satelit. Yang pertama, menghubungkan daerah terpencil. Salah satu kelebihan utama internet satelit adalah jangkauan globalnya. Selama langit tidak terhalang secara ekstrem, layanan ini bisa menjangkau hampir semua lokasi di bumi. Yang kedua, internet cadangan. Beberapa perusahaan besar menggunakan internet satelit sebagai backup ketika koneksi utama mereka terputus, seperti saat bencana alam atau kerusakan kabel bawah laut. Selanjutnya itu materi jenis satelit berdasarkan orbit. Yang pertama, GEO, berada pada ketinggian sekitar 35.786 km di atas permukaan bumi. Kelebihannya yaitu cakupannya luas, cukup satu satelit untuk mencakup wilayah besar. Kekurangannya yaitu latensinya tinggi karena jarak yang jauh menyebabkan penundaan transmisi data. Contoh dari GEO ini yaitu layanan internet satelit konvensional seperti HughesNet. Yang kedua yaitu LEO, berada di ketinggian 500 sampai 2000 km di atas bumi. Kelebihannya yaitu latensi rendah dan kecepatan tinggi karena satelit lebih dekat ke bumi. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak satelit atau ratusan hingga ribuan untuk mencakup global karena jangkauan tiap satelit terbatas. Contoh LEO ini dalam kehidupan nyata yaitu Starlink dari SpaceX yang sudah banyak digunakan di pedesaan dan daerah terpencil. Selanjutnya itu materi kelebihan dan kekurangan dari internet satelit. Kelebihannya yaitu yang pertama, jangkauannya sangat luas, yaitu
Selanjutnya itu contoh kasus penggunaan jaringan satelit yaitu bayangkan sebuah desa di pegunungan yang belum terjangkau jaringan fiber optik atau BTS. Di desa itu warga tidak bisa mengakses internet melalui HP atau komputer biasa. Solusinya yaitu memasang internet satelit, misalnya menggunakan Starlink. Warga hanya perlu antena parabola Starlink, modem, dan sumber listrik. Setelah itu mereka bisa terhubung ke internet seperti biasa untuk belajar daring, mengakses informasi kesehatan, atau bahkan memasarkan produk secara online. Nah, kesimpulannya yaitu jaringan satelit adalah jawaban untuk tantangan konektivitas global. Meskipun belum secepat atau sehemat jaringan fiber, teknologi ini terus berkembang, terutama dengan hadirnya satelit LEO seperti Starlink yang menjanjikan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Di masa depan, internet satelit ini bisa menjadi tulang punggung komunikasi di tempat-tempat ekstrim, dari gunung hingga laut, bahkan misi luar angkasa. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti handphone, modem, atau tablet terhubung ke internet untuk melakukan panggilan tanpa menggunakan kabel. Sistem ini bekerja dengan mengandalkan sinyal radio yang dikirim dan diterima oleh menara BTS. Ia tersebar di berbagai lokasi. Setiap kali kita menelpon, mengirim pesan, atau mengakses internet dari HP, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan BTS terdekat. Nah, selanjutnya komponen utama dari jaringan seluler. Yang pertama yaitu BTS. BTS adalah menara pemancar yang mengirim dan menerima sinyal dari perangkat seluler. BTS bisa kamu lihat di sekitar kita. Bentuknya seperti menara tinggi dengan banyak antena. Fungsi BTS adalah sebagai penghubung antara HP kita dengan jaringan operator. Dan jangkauan tiap BTS disebut sel, makanya disebut jaringan seluler. Yang kedua yaitu MSC. MSC adalah pusat kontrol yang mengatur lalu lintas komunikasi. Jika BTS seperti pintu masuk, maka MSC adalah otaknya yang menentukan kemana sinyal dikirim, apakah ke internet, ke pengguna lain, atau ke jaringan lain. Semua aktivitas seperti panggilan masuk, panggilan keluar, dan perpindahan pengguna antar BTS dikontrol oleh MSC. Yang ketiga yaitu SIM card dan perangkat mobile. SIM card berfungsi sebagai identitas pengguna di jaringan. Melalui SIM, sistem tahu siapa kita, paket data apa yang kita punya, dan kemana data harus kita kirim. Tanpa SIM, HP tidak bisa terhubung ke jaringan operator. Perangkat mobile seperti HP, tablet, dan modem harus memiliki hardware radio untuk menangkap sinyal dari BTS. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari jaringan seluler. Yang pertama, komunikasi nirkabel. Jaringan seluler memungkinkan
kedua yaitu layanan data dan multimedia. Dulu jaringan seluler hanya digunakan untuk suara dan SMS, tapi sekarang berkembang untuk internet cepat, yaitu video call, video streaming, hingga bermain game online. Contohnya saat kamu membuka TikTok, scroll Instagram, atau menonton YouTube, kamu sedang menggunakan jaringan seluler 4G atau 5G. Yang selanjutnya yaitu generasi jaringan seluler. Teknologi jaringan seluler berkembang dari generasi ke generasi. Berikut penjelasan singkat. Yang pertama yaitu generasi pertama hanya mendukung panggilan suara analog tanpa data. Kualitas suaranya buruk dan rawan mengganggu. Sudah tidak digunakan lagi sekarang. Yang kedua, GMS atau Global System for Mobile, itu mudah mengenalkan suara digital dan SMS. Yang kedua, lebih jernih dan aman dibandingkan 1G, masih digunakan di beberapa daerah untuk berkomunikasi dasar. Yang selanjutnya 3G, mulai memperkenalkan internet mobile, kecepatan cukup untuk browsing dan video call, merupakan awal dari era smartphone. Selanjutnya itu 4G, yaitu mendukung internet cepat, video streaming, HD, media sosial, dan game online. 4G merupakan jaringan yang saat ini paling umum digunakan. Selanjutnya yaitu 5G, yaitu jaringan terbaru dengan kecepatan sangat tinggi dan latensi rendah. 5G ini cocok untuk mobile otonom, VR atau AR, dan IoT. 5G ini belum merata di semua wilayah, tapi terus berkembang. Contoh kasus pengguna jaringan seluler itu kamu sedang naik mobil dan membuka sebuah aplikasi YouTube untuk menonton video. Saat mobil berpindah dari satu daerah ke daerah lain, HP kamu terus berganti BTS secara otomatis tanpa kamu sadari. Proses ini disebut handover dan dijalankan oleh sistem jaringan seluler agar koneksi kamu tetap lancar. Kalau kamu berada di kota besar, kemungkinan kamu memakai 4G atau 5G. Tapi kalau kamu di pedesaan yang jauh, mungkin masih memakai 3G, bahkan 2G jika sinyalnya lemah. Nah, kesimpulannya yaitu jaringan seluler adalah tulang punggung komunikasi modem. Dengan dukungan BTS, MSC, dan perangkat pintar, kita bisa tetap terhubung ke internet dan ke orang lain dimanapun kita berada. Teknologinya terus berkembang dari hanya untuk suara di 1G hingga 5G yang memungkinkan komunikasi real time dengan kecepatan luar biasa. Pemahaman tentang jaringan seluler penting agar kita lebih sadar bagaimana perangkat kita terhubung dan bagaimana memanfaatkan layanan ini secara optimal. Materi yang terakhir yaitu jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel yang dibentuk secara sementara tanpa menggunakan infrastruktur tetap seperti router, akses point, atau menara BTS. Artinya, perangkat-perangkat dalam jaringan ini berkomunikasi langsung satu sama lain, membentuk jaringan peer-to-peer di mana semua perangkat bertindak sebagai pengirim dan penerima informasi. Salah satu ciri khas jaringan ad hoc adalah sifatnya yang fleksibilitas dan dinamis. Jaringan ini bisa dibentuk kapan saja dan di mana saja, asalkan perangkat memiliki koneksi internet seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Selanjutnya yaitu komponen utama dari jaringan ad hoc. Yang pertama, perangkat dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Setiap perangkat dalam jaringan ad hoc harus memiliki kemampuan komunikasi nirkabel, misalnya laptop, smartphone, atau alat komunikasi militer atau sensor.
digunakan oleh militer, tim SAR, atau peneliti yang menggunakan pemantauan di lokasi terpencil. Jaringan ini juga cocok untuk pengujian sensor atau komunikasi kendaraan otomatis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama, MANET, Mobile Ad Hoc Network, merupakan jaringan ad hoc dari perangkat mobile seperti HP, tablet, atau laptop. MANET ini merupakan perangkat bisa bergerak dan tetap saling berkomunikasi. Contohnya yaitu pasukan militer di lapangan yang saling terhubung lewat perangkat portable tanpa internet. Yang kedua yaitu PANET, Diffuser Ad Hoc Network. Itu jaringan antar kendaraan seperti mobil atau truk yang bisa saling bertukar informasi secara langsung. Bisa digunakan untuk berbagi informasi lalu lintas, kecelakaan, atau cuaca antar kendaraan secara real time. Yang ketiga WSN atau Wireless Sensor Network. Itu jaringan yang terdiri dari berbagai sensor kecil yang mengumpulkan data, misalnya suhu, kelembapan, dan mengirimkannya ke pusat melalui jaringan ad hoc. Digunakan di bidang pendidikan, militer, atau monitoring lingkungan seperti hutan atau gunung. Kelebihan dan kekurangan dari ad hoc ini yaitu kelebihannya cepat dibentuk, yaitu tidak perlu konfigurasi panjang atau infrastruktur mahal. Yang kedua, fleksibel, yaitu bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, skalabilitas, dinamis, yaitu bisa menambah atau mengurangi perangkat dengan mudah. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu jangkauan terbatas karena mengandalkan sinyal antar perangkat, cakupannya kecil, tidak stabil. Jika salah satu perangkat keluar dari jaringan, komunikasi bisa terganggu. Keamanannya rendah karena tidak ada pusat pengendalian, sulit menerapkan sistem keamanan yang kuat. Contoh kasus penggunaan ad hoc itu situasi berikut terjadi gempa bumi di daerah terpencil. Jaringan seluler dan internet mati total. Tim SAR di lapangan membawa alat komunikasi khusus yang bisa membentuk jaringan ad hoc. Melalui jaringan ini, mereka bisa tetap saling kirim pesan, koordinasi evakuasi, dan melaporkan kondisi korban tanpa perlu BTS atau internet. Begitu juga di militer atau pasukan, bisa saling terhubung melalui alat komunikasi praktis dalam jaringan ad hoc yang tetap aktif meskipun tidak ada sinyal umum. Contoh lain yang sederhana itu kamu bisa mengirim file dari satu HP ke HP lain dengan WiFi direct atau Bluetooth tanpa internet. Ini juga termasuk bentuk jaringan ad hoc skala kecil. Nah, kesimpulannya yaitu jaringan ad hoc mungkin tidak sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi perannya sangat penting dalam kondisi darurat dan otomatis kendaraan. Sifatnya yang fleksibel dan tidak bergantung pada infrastruktur membuatnya sangat berguna di saat-saat yang tidak terduga. Namun kita juga harus memahami keterbatasannya seperti jangkauan yang pendek dan keamanan yang rendah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.